Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mencoba belajar mengenai kitab Wahyu, saudara-saudara. Ini adalah bahan pelajaran ketika saya masih mengambil teologi S1 di Malang yang diajarkan oleh hambanya, Pak Gani Wiono, ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kali ini saya ingin kembali mengulas mengenai kitab Wahyu, saudara-saudara, dan saya juga belajar kembali mengenai kitab Wahyu, saudara-saudara, ya. Karena seringkali saudara-saudara kitab Wahyu ini di masa-masa pandemik seperti ini menjadi viral, saudara-saudara ya, menjadi viral apalagi membahas masalah antikristus lah, 66 lah, chip lah, dan barcode lah, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan sebagian pemahaman saya juga dari apa yang pernah saya pelajari, saudara-saudara, mengenai kitab Wahyu. Tapi tidak bisa secara keseluruhan karena akan terlalu panjang. Jadi saya mulai dulu dari mengenal kitab Wahyu, saudara-saudara ya. Mari kita akan masuk dari pengenalan kitab Wahyu, saudara-saudara. Nah, mengenal kitab Wahyu, Wahyu itu kitab apakah itu? Ya, kitab apakah? Mari kita lihat, saudara-saudara. Para pakar Alkitab menyatakan bahwa Wahyu adalah karya sastra yang unik karena ia adalah gabungan dari 3 jenis sastra, ya, yang sering disebut dengan apokaliptik, nubuat, dan surat kiriman, ya. Jadi Wahyu terdiri dari 3 jenis sastra ini, apokaliptik, nubuat, dan surat kiriman. Nah, mari kita lihat yang pertama, apokaliptik. Apokaliptik pengertiannya adalah sebuah kata yang melukiskan macam-macam literatur yang berkembang di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sekitar abad 200 sebelum Masehi sampai abad 200 Masehi. Berarti sebelum Kristus sampai sesudah Kristus tentunya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ciri utama dari literatur apokaliptik ini. Yang pertama adalah literatur apokaliptik itu mengambil bentuk visi, ya, visi penglihatan, maksudnya mimpi, ya, dan perjalanan-perjalanan ke dunia lain seperti ke surga, seperti ke neraka, ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang-orang sekarang bersaksi terangkat ke surga, terangkat ke neraka, nah kira-kira seperti itulah literatur apokaliptik, saudara-saudara. Nah, kedua, bahasa apokaliptik itu samar dan simbolik, ya. Nah, gambar-gambar yang ditampilkan di sana lebih berbentuk fantasi, ya, fantasi seperti kalau ada orang mimpi melihat surga dari emas, ya, ketimbang daripada kenyataan, jadi seperti fantasi, ya. Nah, nabi-nabi Israel itu berbicara tentang Israel sebagai pokok anggur atau pohon zaitun. Sementara penulis kitab Wahyu berbicara tentang Israel mesianik sebagai seorang wanita yang berjubahkan matahari. Nah, ini seperti fantasi, saudara-saudara. Wanita yang berjubahkan matahari. Nah, itu mirip dengan karikatur politik, saudara-saudara ya. Kalau saya berikan di slide ini ada 3 gambaran ya, saudara-saudara ya. Nah, ada gambaran benteng moncong putih ya. Nah, saudara pasti tahu, kemudian ada gambaran bintang 3 ini, saudara-saudara. Nah, ini kemudian ada pohon beringin dengan padi yang dan kapas ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, begitu saya munculkan gambar ini, pasti saudara sudah mengerti apa yang mau dituju. Contoh benteng moncong putih, PDI atau mungkin Megawati, ya. Nah, kemudian bintang gambar 3 ini dengan latar biru itu menunjukkan Demokrat atau tanpa saya harus tuliskan apa itu, ya. Apakah itu Demokrat atau apa. Tapi saya beri simbol aja, maka saudara-saudara yang ada di Indonesia pasti sudah mengerti. Ya. Nah, saudara-saudara, kira-kira hal-hal seperti inilah yang ada di dalam teks-teks atau literatur-literatur dari apokaliptik, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, ketiga, kerap kali ada tendensi yang disebut dengan siklis progresif atau menyatakan berita yang sama dengan gambaran-gambaran yang berbeda, ya, berbeda tapi beritanya sama, dan dengan intensitas penekanan yang berbeda, ya.
Jadi beritanya sama tapi intensitasnya, tekanannya berbeda ya. Nah, seperti presentasi dari Yohanes ya. Nah, kitab Wahyu sendiri ditulis oleh Yohanes. Nah, dia menulis mengenai 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Saudara-saudara, jadi seringkali ada tendensi siklis progresif ya, seperti dari hal yang kecil kemudian membesar ya, semakin besar. Nah, saudara-saudara. Nah, keempat, dalam semua karya apokaliptik terkecuali kitab Wahyu, pseudonim atau penggunaan nama samaran itu adalah aturan. Ya, itu kalau apokaliptik. Yang kelima, kerap kali si penulis disuruh untuk memeteraikan kitab itu untuk masa yang akan datang. Itu ciri khas dari kitab apokaliptik, dari literatur apokaliptik. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat perbandingan kitab Wahyu dan literatur apokaliptik yang lain. Nah, ketika kita membaca kitab Wahyu, kita mendapati bahwa ciri-ciri pertama sampai ketiga yang tadi itu dijumpai dalam kitab Wahyu ya. Ada karikatur ya. Nah, sementara ciri yang keempat dan kelima tadi tidak dijumpai dalam kitab Wahyu. Tidak ada pseudonim dan juga dia langsung memperkenalkan dirinya secara terus-menerus, secara terus terang ya. Tidak sembunyi-sembunyi, tidak diibaratkan. Nah, sementara dalam hal pemeteraian kita membaca bahwa Yohanes secara eksplisit diminta untuk tidak memeteraikan kitab tersebut. Seperti Wahyu, apa yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 10. Nah, yang kedua, sifat dari kitab Wahyu adalah nubuat. Ya. Nah, nubuat, saudara-saudara, pandangan populer, nubuat itu sama dengan prediksi. Ya, ini pandangan populer. Ya. Bahwa nubuat adalah prediksi atau ramalan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, yang terpisah jauh dari waktu di mana sebuah teks yang mengandung nubuat itu tercipta. Contoh, kalau saya bernubuat sekarang, kira-kira mungkin bisa terjadi minggu depan, tahun depan, bulan depan, atau 10 tahun lagi dan lain sebagainya. Nah, itu yang populer, pandangan mengenai nubuat. Nah, contoh, banyak orang percaya bahwa Wahyu 4 sampai ayat 18 itu berbicara mengenai urutan dan detail dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, pada saat terjadi sebuah masa yang disebut dengan 7 tahun masa kesusahan besar. Ya. Jadi seperti ditafsirkan secara harafiah, saudara-saudara ya. Nah, kemudian ada yang menggambarkan nubuat itu dalam kitab Wahyu itu seperti ini, saudara-saudara ya. Nah, jadi ada zaman Bapa atau imam sunat, kemudian 2000 tahun zamannya anak ya, Taurat, baptisan air, kemudian setelah itu 2000 tahun lagi zaman Roh Kudus ya. Jadi zaman Roh Kudus, kemudian 1000 tahun masa damai pemerintahan Kristus sudah datang. Nah, ini semua penuh dengan detail-detail dari apa yang ada di dalam kitab suci ya, dari semua simbol yang ada ditafsirkan dengan begitu detailnya. Nah, jadi saudara-saudara, kadang nubuat itu tidak seperti itu ya. Pandangan yang lebih tepat adalah bahwa nubuat Alkitabiah tidak dimaksudkan untuk menjadi prediksi mengenai masa depan. Ya, tidak menjadi prediksi mengenai masa depan, saudara-saudara. Alkitab bukanlah seperti horoskop ya, yang memberikan detail prediksi dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi tidak memberikan detail-detail sehingga kita sudah tahu, oh nanti tahun sekian akan terjadi ini, tahun sekian. Tidak, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara-saudara ya. Jadi nubuat Alkitab itu dimaksudkan atau tujuannya adalah sebagai satu peringatan agar manusia mengubah arah hidupnya atau agar manusia bertobat. Jadi perhatikan, tujuan dari nubuat adalah apa? Menyampaikan pesan Allah supaya apa? Supaya manusia kembali atau berbalik kepada Allah. Ya, berbalik kepada Allah. Artinya tujuan nubuat itu sendiri adalah pertobatan. Ya, saudara-saudara, pertobatan. Nah, saudara-saudara, perhatikan sebuah contoh kasus
Bagaimana pengalaman Nabi Yunus ketika dia disuruh ke Niniwe? Dalam Yunus 3 ayat 4, jelas sekali kita mendengar pernyataan bahwa dalam kurun waktu 40 hari mendatang, Niniwe akan mengalami malapetaka, akan ditunggang balikan. Nah, kedengarannya seperti sebuah prediksi. Betul? Tapi ketika penduduk Niniwe meresponi dengan pertobatan, Tuhan tidak jadi membinasakan Niniwe, saudara-saudara. Ya. Apakah Yunus menjadi nabi palsu? Tentu tidak, saudara-saudara. Tapi kalau zaman sekarang, ketika nubuat tidak terjadi, maka disebut yang bernubuat nabi palsu. Yunus bernubuat, saudara-saudara, tetapi Yunus apa yang dinubuatkan tidak terjadi, saudara-saudara. Niniwe tidak ditunggang balikkan. Karena apa? Karena orang Niniwe bertobat, saudara-saudara ya. Karena orang Niniwe berbalik kepada jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah surat kiriman, ya. Jadi yang pertama apokaliptik, yang kedua adalah nubuat, yang ketiga jenis dari sastra yang ada di dalam kitab Wahyu adalah surat kiriman, saudara-saudara. Nah, terakhir, di samping punya corak sastra apokaliptik dan nubuat, kitab Wahyu adalah sebuah surat kiriman. Surat kiriman artinya surat edaran bagi jemaat-jemaat yang real yang ada di Asia Kecil pada akhir abad pertama. Nah, pemahaman yang terakhir ini penting. Kenapa? Karena surat kiriman bukan dokumen berkala. Artinya surat kiriman adalah dokumen tak berkala yang sengaja ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan pastoral yang ada pada satu tempat atau saat-saat tertentu, tentunya pada masa abad pertama, saudara-saudara. Nah, yang kedua, konteks sejarah, ya. Dalam surat kiriman, konteks sejarah itu menjadi penting. Artinya kita sedang menjawab pertanyaan, mengapa kitab itu ditulis? Karena itu adalah surat kiriman. Nah, yang pertama adalah ada krisis dari luar. Ada ancaman atau benturan dengan kebijakan politik kekaisaran Romawi, ya. Yang pada saat itu diyakini yang memerintah adalah Kaisar Nero, ya. Jadi Kaisar Nero yang menganggap dirinya, yang membawa dirinya untuk apa? Supaya dia disembah sebagai Tuhan, kekaisaran. Jadi tidak ada lagi penyembahan kepada yang lain selain kepada Kaisar. Nah, pada zaman itu, abad-abad itu, kekaisaran Romawi membawa atau memaksa orang-orang untuk menyembah kepada Kaisar. Nah, saudara-saudara, yang kedua ada krisis dari dalam, ya. Jadi krisis dari dalam, krisis dari tubuh itu sendiri, krisis dari jemaat itu sendiri. Itu ada bahaya ajaran sesat yang mengajarkan kompromi untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup, ya. Bahaya rasa berpuas diri kalau kita saudara baca jemaat di Laodikia dan jemaat di Sardis, ya. Jadi bahaya rasa puas diri, kematian rohani sebagaimana yang dialami oleh jemaat-jemaat itu. Nah, bahaya kehilangan kasih persaudaraan seperti jemaat di Efesus, ya. Kasih persaudaraan karena benturan apa? Benturan doktriner antar sesama jemaat. Nah, seringkali juga kalau kita tarik sekarang antara jemaat-jemaat yang ada sekarang, ada golongan Pentakosta, ada golongan Reform, ada golongan macam-macam, saudara-saudara. Nah, sehingga apa? Ada benturan doktrinal sehingga membuat apa? Membuat di antara jemaat sendiri kehilangan kasih persaudaraan, sehingga kalau beda doktrin seolah-olah menjadi musuh, saudara-saudara. Nah, itu juga bahaya yang terjadi di antara jemaat Efesus, yang sehingga Paulus perlu menuliskan suratnya, yaitu surat sehingga Yohanes perlu menuliskan kitab ini, saudara-saudara ya, maaf ya. Yohanes menuliskan kitab ini, kitab Wahyu ini sendiri. Saudara-saudara, yang ketiga adalah adanya konteks sastra. Konteks sastra itu berarti kita sedang berurusan dengan pertanyaan dalam pokok bahasan apa atau dalam hal apa itu dibicarakan. Artinya, jadi ketika kita mencomot sebuah kata, sebuah kalimat, atau bahkan satu ayat dari seluruh pokok bahasan yang dibicarakan,
itu pasti akan mendatangkan kekeliruan yang besar. Jadi kita pasti akan menghasilkan hasil eksegesis yang keliru. Kalau dibilang sekarang ini comotologi, saudara-saudara ya. Ada comotologi atau cocokologi. Nah, saudara-saudara, sama seperti contoh 66. 666 itu ditulis bukan angka, saudara-saudara ya. Bukan langsung angka, tapi ditulis dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk kata. Jadi 666. Jadi bukan 666. Tapi 666. Nah, seringkali kita mencomot itu, kita melihat ada teolog-teolog yang mengajar mencomot itu, kemudian menafsirkan itu sebagai chip, menafsirkan itu sebagai paus, menafsirkan itu sebagai barcode, dan macam-macam, saudara-saudara. Nah, apakah teks itu sendiri berbicara mengenai itu? Nah, itu penting. Oleh karena itu kita tidak boleh mencomot sebuah kata atau sebuah kalimat dari konteks, saudara-saudara ya, dari konteks. Nah, prinsip kedua dalam hal ini adalah sebuah teks itu tidak mungkin mengandung makna yang tidak dimengerti oleh penulis. Penulis Wahyu adalah Yohanes. Jadi tidak mungkin. Contoh, apakah Yohanes pada saat menulis kitab itu sudah mengerti mengenai chip, sudah mengerti mengenai barcode? Tentu tidak, karena itu bukan sesuatu yang tidak pernah dia pikir, tidak pernah dia lihat, saudara-saudara. Dan pembaca mula-mula juga, dan jemaat mula-mula juga, jemaat yang menerima surat itu. Tentu ketika kita mengirim surat, tidak mungkin kita memberikan kata atau bahasan yang penerima surat tidak mengerti. Ya. Saudara-saudara, Gordon Fee juga menyebutkan hal ini, saudara-saudara. Gordon Fee dalam bukunya ya, Belajar Firman atau Belajar Alkitab dengan Baik, ya, menafsirkan dengan baik. Saudara-saudara bisa baca buku Gordon Fee, Hermeneutik. Ya. Dia juga menyebutkan bahwa tidak mungkin sebuah teks itu mengandung makna yang tidak dimengerti oleh penulis dan juga oleh pembaca mula-mula atau jemaat mula-mula, ya. Nah, prinsip ketiga adalah dalam kaitannya dengan penafsiran lambang-lambang yang menjadi ciri khas literatur apokaliptik. Ya. Nah, ketika Yohanes sendiri menafsirkan lambangnya, seperti lambang yang saya berikan tadi, benteng moncong putih, ya, itu kalau saya tafsirkan maka saudara bisa mengerti apa artinya. Nah, kalau tidak ditafsirkan maka tidak dimengerti. Nah, artinya ketika Yohanes sendiri menafsirkan lambangnya, maka lambang-lambang yang sudah ditafsirkan itu harus dipegang teguh dan menjadi titik tolak untuk mengerti lambang-lambang lainnya. Karena tidak mungkin hanya dikasih satu lambang, kemudian tidak ada kaitannya dengan yang lain. Ya. Contoh, kaki dian dari emas itu berarti jemaat karena sudah ditafsirkan dalam teks. Nah, naga besar itu adalah iblis. Nah, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Yohanes menafsirkan lambangnya, maka itu menjadi titik tolak kita untuk menafsirkan lambang-lambang yang lain. Nah, saudara, bila Yohanes tidak menafsirkan lambang-lambangnya secara langsung, mungkin kita dapat menemukan makna itu dari simbol lain atau dari kitab lain yang ada mungkin di Perjanjian Lama yang lebih jauh, ya. Nah, contoh pohon zaitun dalam Wahyu 11 ayat 4 itu kemungkinan besar bersumber dari Zakaria 4 ayat 11 ayat 14. Nah, pemberian tanda untuk maksud penyelamatan dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 kemungkinan berasal dari gambaran yang tertulis dalam Yeskiel pasal 9. Oke, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang Yohanes menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi geografis Asia Kecil pada abad pertama untuk sebagai lambang suatu kenyataan rohani. Contoh, di mana ketika Yohanes menggambarkan gereja Laodikia yang suam-suam kuku, itu diambil dalam kaitannya dengan posisi kota Laodikia sendiri yang gagal menghasilkan air panas yang berkhasiat obat,
sebagaimana ditemukan di Hierapolis, maupun air dingin yang menyegarkan para musafir sebagaimana ditemukan di kota Kolose. Ya. Nah, prinsip keempat dari ini adalah sebuah visi, sebuah penglihatan harus dilihat sebagai suatu keseluruhan, tidak boleh sebagian-sebagian. Jadi oleh karena itu jangan tergoda untuk mencari makna setiap kata atau istilah yang ada di dalamnya. Kadang-kadang itu hanya sebagai penambah kesan saja, saudara-saudara. Nah, prinsip kelima adalah perhatikan pula bahwa visi dalam kitab Wahyu bukanlah sebuah kisah yang ditampilkan secara kronologis. Ya. Jadi kita seharusnya tidak memahami secara linear, tidak seperti ini, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita memahami linear maksudnya 7 meterai, setelah itu 7 sangkakala, setelah itu 7 cawan. Nah, itu namanya linear, jadi berjalan lurus. Tapi saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Craig Custer, seorang penafsir kitab Wahyu yang terkemuka dewasa ini, mengusulkan bahwa struktur kitab itu lebih bagus ditafsirkan seperti spiral seperti ini. Jadi saudara-saudara, ada waktu yang bersamaan. Jadi ini yang seperempat, kemudian yang sepertiga, kemudian yang keseluruhan. Jadi yang seperempat terjadi, sembari yang seperempat terjadi, maka yang sepertiga sudah terjadi. Sembari yang sepertiga terjadi, maka di waktu yang bersamaan yang seluruh juga sudah terjadi, ya. Dan akhirnya mencapai kegenapan, ya, saudara-saudara. Nah, jadi contoh kasus antilinear kronologis adalah Wahyu 8 ayat 7 itu berbicara tentang musnahnya rumput-rumputan hijau. Tapi anehnya mereka muncul lagi dalam bagian yang sesudahnya. Wahyu 9 ayat 4. Ya. Nah, contoh kasus ya yang namanya prosiklis progresif, perhatikan kemiripan akhir dari ketujuh materai. Nah, ketujuh sangkakala dan ketujuh cawan. Semuanya itu dikaitkan dengan surga. Kita baca dalam Wahyu 8 ayat 1, Wahyu 11 ayat 19, Wahyu 16 ayat 17. Nah, semuanya dikaitkan dengan keberadaan kilat, halilintar, guruh, dan gempa bumi. Ya. Wahyu 8 ayat 5, 11 ayat 19, 16 ayat 18. Jadi dia menjadi sebuah siklus progresif, tapi bukan linear, saudara-saudara. Nah, prinsip keenam, sebagai literatur nubuat, kitab Wahyu mungkin punya makna foretelling, memberitakan kejadian yang terjadi di masa depan yang intervalnya amat jauh dari saat kitab itu ditulis. Contoh, ditulis tahun ini, bisa 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi, bisa 1000 tahun lagi, bisa 2000 tahun lagi. Tidak tahu kapan waktunya, tapi jauh dari masa penulisan. Namun perhatikan juga bahwa kita perlu untuk menyatakan makna foretelling yang sudah pasti terjadi dan yang tentu saja diteguhkan oleh bagian lain dari Alkitab. Seperti kepastian kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah pasti, tapi waktunya kita tidak tahu. Nah, kebangkitan orang mati itu sudah pasti. Penghakiman bagi semua makhluk itu sudah pasti. Langit dan bumi yang baru itu sudah pasti. Hanya waktunya belum ada yang tahu selain Bapa. Nah, sementara detail-detailnya semacam kronologi akhir zaman, pribadi antikristus, lebih baik itu kita tinggalkan sebagai sesuatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan bahkan tidak terlalu perlu untuk dijawab. Setiap usaha untuk memberi makna terhadap detail-detail dari kitab Wahyu, khususnya bila dikaitkan dengan situasi masa kini, memang tampaknya itu menarik ya. Selalu dikaitkan dengan situasi-situasi pandemik ya. Nah, menarik namun amat rawan saudara-saudara. Karena apa? Karena kerap kali itu hanya merupakan spekulasi belaka ya. Chip itu hanya spekulasi belaka. Ya, barcode hanya spekulasi belaka. Ya. Jadi saudara-saudara,
Mari melihat sebenarnya apa yang menjadi makna awal atau makna mula-mula dari teks itu sendiri yang dapat dimengerti oleh penulis dan juga pembaca itu sendiri. Ya, pembaca mula-mula tentunya. Oke, saudara-saudara yang terkasih, inilah kira-kira gambaran dari kitab Wahyu. Ya, ini gambaran dasar dari kitab Wahyu yang sangat simple, sederhana, saudara-saudara. Kiranya ini bisa menjadi menambah wawasan kita akan pengenalan kita mengenai kitab Wahyu, ya. Di kitab Wahyu itu sendiri terdiri dari 3 jenis sastra, ya saudara-saudara, ya. Yang ada pertama sastra apokaliptik, yang kedua sastra nubuat, dan yang ketiga adalah sastra surat kiriman. Jadi itulah pengenalan kita sedikit mengenai kitab Wahyu, saudara-saudara. Ya.